Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuga Rafiana dari Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Raden Masais Surakarta. Di sini saya akan menyampaikan isi dari Kitab Ta'lim Al-Muta'alim karya Syekh Burhanuddin Ibrahim Al-Zarnuji Al-Hanafi pada fasal 7 bab tawakal menggunakan seluruh waktu untuk ilmu. Baik, langsung saja kita mulai dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi li talibil ilmi, hendaklah para pencari ilmu an la yashtaghila, tidak menyibukkan diri bi syai'in akhara, dengan suatu yang lain, ghairal ilmi, selain ilmu, wala yu'ridha 'anil fiqhi, dan tidak berpaling dari fikih. Para penuntut ilmu seharusnya tidak menyibukkan dirinya kecuali untuk menuntut ilmu, terutama ilmu fikih atau ilmu hukum. Qala Muhammadun rahimahullahu ta'ala, berkata Muhammad yang dirahmati Allah ta'ala, inna sina atana, pekerjaan kami, hadhihi ini, maksudnya pekerjaan menuntut ilmu ini, minal mahdi ilal lahdi, dari buayan atau ayunan hingga liang lahat. Faman arada, barang siapa yang ingin, ayat aruka, meninggalkan ilmana hadihi, ilmu kami ini, sa'atan, selama sesaat atau sebentar saja, fal yatrukhu, maka dia telah mati, sa'atun, sesaat. Syekh Muhammad berkata bahwa pekerjaan kami ini yang dimaksud adalah menuntut ilmu adalah sejak dari ayunan hingga liang kubur, dari masih kecil hingga wafat atau mati. Oleh karena itu, orang yang berhenti mencari ilmu sesaat saja, maka dia telah mati sesaat pula. Wadhahala, dan suatu ketika, faqihun wa huwa Ibrahim ibnu Jarrah, ahli fikih, dia adalah Ibrahim ibnu Jarrah, ala Abi Yusufa, bertemu atau menemui Abu Yusuf, ya'uduhu, untuk menjenguknya, fi maradi, yang sedang sakit, mautihi, wafat, wa huwa yajudu, dan bermurah hati, binafsihi, kepada dirinya sendiri. Faqala Abu Yusufa, berkata Abu Yusuf, lahu, kepadanya, yang dimaksud adalah Syekh Ibrahim, ramyil jamari, melempar jumroh, raqiban, dengan menaiki atau berkendara, afdalun, lebih baik, am, atau rojilan, berjalan kaki. Falam ya'rifi, tidak tahu, al-jawaba, jawabannya, fa ajaba binafsih, dia menjawab kepada dirinya sendiri, an-ramyi, melempar itu, yang dimaksud melempar adalah zumrah, masyian, sedang atau dengan berjalan, ahabbu fil awwalin, lebih disukai oleh orang-orang terdahulu. Diceritakan suatu ketika ada orang atau seorang ahli fikih menghadap Syekh Abu Yusuf yang bernama Ibrahim Al-Jarrah. Dia datang untuk menjenguk Abu Yusuf yang sedang sakit, yang menyebabkan wafat beliau. Kemudian beliau bertanya kepada Syekh Ibrahim, mana yang lebih utama, melempar jumroh sambil berkendara atau sambil berjalan kaki? Syekh Ibrahim tidak bisa menjawab. Akhirnya Abu Yusuf menjawab sendiri pertanyaannya, bahwa melempar jumroh sambil berjalan kaki lebih utama daripada dengan berkendara dan lebih dicintai oleh orang-orang terdahulu. Di sini yang dimaksud adalah Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Wa hakadza, oleh karena itu, yang bagi li faqihi,
Seharusnya seorang ahli fikih an yastaghila bekerja bihi dengannya fi jami'i awqatihi di dalam seluruh waktunya. Fahina idzin kemudian yajidu menemukan ladzatan aziman kelezatan yang besar. Wa qila ru'ya Muhammadun fil manami dan dikatakan ru'ya melihat atau bertemu Muhammad fi manami Muhammad dalam mimpi ba'da wafatihi setelah wafatnya. Faqila diberitahu lahu kepadanya kaifa kunta bagaimana kabarmu fi hali naza' ketika mengalami naza'. Faqala beliau berkata kuntu aku sedang muta'ammilan termenung atau memikirkan fi mas'alatin min masaili di dalam sebuah pertanyaan dari pertanyaan mukataba budak mukatab falam asy'ur sehingga saya tidak merasakan bihuruji keluar atau melayang ruhi nyawaku. Begitulah seharusnya seorang ahli fikih selalu mencurahkan seluruh waktunya untuk mengkaji hukum-hukum agama. Kalau dia berbuat demikian, tentu akan memperoleh kelezatan yang amat besar. Ada orang berkata bahwa ada seseorang yang bermimpi bertemu dengan Syekh Muhammad setelah beliau wafat. Lalu orang tersebut bertanya kepadanya, yang dimaksud kepadanya adalah kepada Syekh Muhammad, bagaimana keadaan tuan ketika naza'? Naza' itu adalah kondisi ketika mengalami sakit saat sakaratul maut. Beliau berkata, waktu itu aku sedang memikirkan atau berangan-angan mengenai masalah budak mukatab. Budak mukatab adalah budak yang ingin memerdekakan diri dengan cara mengangsur sesuai dengan kesepakatan tuannya. Jadi, aku tidak merasa kalau nyawaku telah melayang. Wa qila innahu dan dikatakan demikian qala fi akhiri berkata di akhir umrihi usianya atau umurnya syaghalani aku sibuk masailu masalah mukatabah budak mukatab anil istidadi hingga kesiapan lihada untuk ini al-yaumi hari. Wa innama qala akan tetapi berkata dzalika tawadhu'a itu sebagai kerendahan hati atau tawadhu. Ada yang meriwayatkan bahwa pada akhir hayatnya beliau berkata, aku selalu sibuk memikirkan masalah budak mukatab. Tadi ya sudah saya jelaskan bahwa budak mukatab adalah budak yang ingin memerdekakan diri hingga aku tidak siap-siap atau bersiap menghadapi kematian ini. Beliau berkata demikian karena sebagai wujud beliau bersifat rendah hati. Sekian apa yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.